Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kang Jitin yang berbahagia, ketika kita sholat ada satu doa yang paling indah, yaitu ketika duduk di antara sujud. Di sana kita mengucapkan Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni, yang artinya, ya Allah, ampunilah dosaku, kasihani aku, tutupilah aibku, angkat derajatku, beri aku rizki, tunjukkanlah aku, sehatkanlah diriku, dan ampunilah aku. Sebuah hal yang semua manusia, semua orang ingin agar memilikinya, karena doa ini berisi kebaikan dunia dan akhirat. Yang pertama adalah ampuni dosaku. Manusia mana yang tidak punya dosa? Kecuali Rasulullah, setiap manusia memiliki potensi berdosa, dari dosa yang kecil sampai dosa yang besar. Makanya minimal ketika kita sholat dan duduk di antara sujud, kita minta ampunilah aku ya Allah. Renungkanlah kalimat ini, masukkan ke dalam hati bahwa kita benar-benar minta ampun kepada Allah atas segala dosa, baik yang kecil maupun yang besar. Yang kedua, kasihani aku. Siapa dalam kehidupan yang tidak ingin dikasihani? Bahkan sampai-sampai yang namanya ilmu pengasihan, para dukun, para ahli-ahli pengasihan, mereka melakukan berbagai cara, berbagai upaya, dari mantra, wirid, zikir, sampai jimat untuk pengasihan. Karena ketika orang memiliki rasa kasih sayang, diberi kasih sayang oleh siapapun, maka dia akan mendapatkan kenyamanan. Apalagi ketika kasih sayang itu Allah yang berikan. Karena ketika Allah menyayangi seorang hamba, maka seluruh manusia, seluruh makhluk akan menyayanginya. Sebaliknya, ketika seorang hamba dibenci sama Allah, maka seluruh makhluk, seluruh manusia akan membencinya. Yang ketiga adalah kita minta kepada Allah, tutupilah aibku. Manusia mana hari ini atau dulu sekalipun yang tidak memiliki aib? Dalam sehari mungkin kita bisa melakukan perbuatan aib, perbuatan yang memalukan lebih dari satu kali. Dan ketika Allah enggak tutup aib kita, maka betapa malunya kita sama diri kita sendiri, sama keluarga, sama tetangga, sama teman, sama sahabat, bahkan sama orang yang tidak dikenal pun. Ketika mereka melihat aib kita, tentunya kita akan sangat malu. Maka kita bermohon kepada Allah, ya Allah, tutupilah aibku. Yang selanjutnya, yang nomor 4, yaitu angkatlah derajatku. Ini adalah sebuah permintaan yang saya yakin setiap orang ingin selalu terangkat, derajatnya terangkat. Baik kalau dibicarakan level, mereka yang berada di level 1 ingin naik derajat ke level 2. Mereka yang derajat di level 3 ingin naik ke derajat level 4, dan seterusnya. Karena derajat adalah sesuatu yang sangat diinginkan. Bahkan ada sebuah batu akik yang namanya junjung derajat. Para pemakainya meyakini, mengharapkan bahwa ketika mereka menggunakan batu akik junjung derajat ini, Allah akan mengangkat derajatnya. Dan di antara doa-doa untuk mengangkat derajat adalah doa ketika kita membaca doa setelah adzan. Di situ ada doa pengangkat derajat.
Yang selanjutnya, ritual selanjutnya untuk mengangkat derajat adalah ketika kita sholat malam. Allah janjikan mereka yang suka sholat malam Allah akan tinggikan derajatnya. Yang selanjutnya, orang yang berilmu. Orang yang berilmu kata Allah akan ditinggikan derajatnya dibanding yang lain. Pengangkatan derajat melalui hal apapun sangat kita harapkan yang mengangkat Allah. Karena ketika yang mengangkat Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa menurunkannya. Yang selanjutnya adalah kita mengharapkan kepada Allah ketika berdoa, duduk di antara dua sujud adalah berilah aku rizki. Rizki adalah sesuatu kebaikan, sesuatu yang membuat kita nyaman, sesuatu yang membuat kita tenang, sesuatu yang membuat kita bahagia, apapun bentuknya. Jika uang membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, uang adalah rizki. Jika pasangan, jika anak-anak, jika teman-teman, jika suasana bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita nyaman, itulah rizki. Pun jika kita berdoa, beribadah kepada Allah, diberi kesempatan untuk mengabdi kepada Allah lebih baik setiap harinya, itulah rizki yang sangat agung, itulah rizki yang sangat mulia. Apalagi ketika kita bisa mendapatkan nilai mati dalam kondisi syahid membela agama Allah, itulah rizki yang paling utama yang diharapkan oleh orang-orang yang beriman dan yakin bahwa akhirat lebih baik daripada dunia ini. Yang selanjutnya adalah kita minta kepada Allah, tunjukkanlah aku, berilah aku hidayah. Dalam keseharian hidup kita selalu menginginkan sebuah petunjuk. Dalam setiap pergerakan kita membutuhkan petunjuk. Apakah kita sedang membeli barang, kita sedang menjual barang, kita sedang bergaul, kita sedang duduk, kita sedang minum, atau kondisi apapun, kita selalu butuh petunjuk. Petunjuk apa? Petunjuk untuk mendapatkan, memilih yang terbaik di antara banyak pilihan. Terutama petunjuk ini adalah petunjuk Allah untuk memperoleh jalan yang lurus, jalan untuk meraih keridhaan Allah, surganya Allah di akhirat nanti. Inilah yang paling utama dari banyak petunjuk, di samping petunjuk-petunjuk tentang keduniawian. Yang selanjutnya permintaan kita adalah sehatkanlah aku ya Allah. Sehat adalah sesuatu yang sangat mahal, itu kata orang yang sedang menderita sakit. Karena ketika orang menderita sakit, maka dia akan berjuang, mengorbankan apa yang dimilikinya, ratusan ribu, ratusan juta, bahkan miliar untuk memperoleh kesehatan. Maka ketika Allah memberikan kesehatan kepada kita, itu sebuah karunia yang luar biasa. Dan kita minta selalu kepada Allah dalam sholat kita, sehatkanlah aku ya Allah. Yang selanjutnya adalah ditutup dengan kata-kata ampunan. Ampunilah aku ya Allah. Karena dalam setiap permintaan kita yang banyak tadi, kita nggak tahu apakah dengan permintaan tersebut ketika Allah kabulkan akan menjadi sebuah syukur, atau justru ketika Allah kabulkan permintaan-permintaan kita, justru kita akan semakin jauh mengingkari Allah. Maka kita tutup dengan permintaan, ampunilah aku ya Allah. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Sebuah kalimat yang indah yang Allah ajarkan melalui Rasulullah Muhammad SAW. Semoga dengan kalimat-kalimat tersebut kita bisa merenunginya ke dalam hati, sehingga dalam langkah kehidupan kita menjadi hamba-hamba yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, begitulah bahasan kita hari ini. Mudah-mudahan
apa yang kita bicarakan menjadi manfaat dunia dan akhirat. Salam kepada sahabat Kang Jidin semua. Semoga semoga kita termasuk orang yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.